Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepi Lutfia dengan NIM 122202023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mata kuliah Filsafat Islam sebagai bentuk tugas ujian tengah semester. Nah, di sini ada 5 soal. Soal pertama itu ini tentang filsuf Al-Kindi ya. Oke, Al-Kindi ini dikenal sebagai filsuf Arab pertama gitu yang memiliki pandangan unik tentang hubungan antara filsafat dan juga agama. Nah, Al-Kindi ini percaya bahwa filsafat itu bukan hanya kompatibel dengan agama, tetapi juga merupakan alat yang berharga untuk memahami ajaran agama secara lebih mendalam gitu. Nah, Al-Kindi ini berpendapat bahwa filsafat itu dengan metode pemikirannya yang rasional dan logis dapat membantu dalam menginterpretasikan teks-teks suci agama secara objektif. Nah, Al-Kindi ini percaya bahwa akal manusia itu merupakan anugerah Tuhan, dapat digunakan untuk menyelidiki dan juga memahami dunia termasuk ajaran agama. Al-Kindi memberikan contoh konkret bagaimana filsafat dapat membantu memahami ajaran agama gitu. Menggunakan argumen filosofis untuk membuktikan keberadaan Tuhan dengan menggunakan logika dan juga penalaran. Al-Kindi ini menggunakan filsafat untuk menjelaskan konsep-konsep teologis ya, seperti tauhid, keesaan Tuhan dan juga sifat-sifat Tuhan. Dengan menggunakan metode filosofis, Al-Kindi ini berusaha untuk memahami dan juga menjelaskan ajaran-ajaran agama dengan lebih rasional dan koheren gitu. Nah, untuk soal kedua bisa dilihat di sini. Nah, soal kedua ini tentang filsuf Ar-Razi gitu. Nah, Ar-Razi ini seorang filsuf dan juga ilmuwan muslim yang hidup pada abad ke-9 Masehi yang dikenal dengan pendekatan rasionalnya dalam filsafat. Nah, pandangan Ar-Razi ini tentang etika dan juga moralitas berbeda dengan filsafat moral lainnya pada zamannya gitu, karena ia menekankan akal dan logika sebagai dasar moralitas, bukan wahyu atau tradisi. Ar-Razi percaya bahwa akal manusia adalah sumber utama dari moralitas. Nah, ia pun berpendapat bahwa manusia itu memiliki kemampuan untuk memahami kebaikan dan juga keburukan. Yang mana Ar-Razi ini mendefinisikan kebaikan itu adalah sesuatu yang bermanfaat gitu bagi individu dan juga masyarakat, dan keburukan itu sebaliknya, yaitu sesuatu yang merugikan gitu. Nah, ia pun menolak pandangan yang menyatakan bahwa moralitas itu berasal dari wahyu atau tradisi, karena menurutnya akal manusia mampu mencapai kebenaran moral secara mandiri. Nah, jadi perbedaan dengan filsafat moral lainnya dengan Ar-Razi ini yang tadi, yaitu pada etika dan moralitasnya gitu, yang mana Ar-Razi ini lebih menekankan akal dan logika sebagai dasar moralitas, kalau yang lain itu wahyu atau tradisi yang menjadi dasar moralitas itu. Jadi itu yang membedakannya gitu. Lanjut nomor ketiga, soalnya di sini. Nah, pada soal ketiga ini mengenai filsuf Al-Farabi. Al-Farabi itu dijuluki dengan guru kedua setelah Aristoteles, karena Al-Farabi ini adalah seorang filsuf muslim yang sangat berpengaruh gitu. Ia dikenal karena pemikirannya yang mendalam tentang berbagai bidang gitu, termasuk filsafat politik dan juga etika. Nah, salah satu konsep penting dalam pemikirannya itu adalah Al-Madinah Al-Fadilah gitu, yang kota ideal gitu, yang mana menggambarkan sebuah masyarakat yang terstruktur untuk mencapai kebahagiaan sejati gitu. Al-Farabi itu melihat kota ideal sebagai sebuah masyarakat yang dirancang untuk mencapai kebahagiaan bagi semua warganya. Ia tuh percaya bahwasanya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan komunitas untuk mencapai potensi sepenuhnya. Dan kota ideal itu adalah bentuk komunitas yang paling sempurna. Adapun ciri-ciri utama dari kota ideal itu, Al-Farabi menguraikan beberapa ciri utama kota ideal. Yang pertama itu pimpinannya yang bijaksana gitu. Karena kota ideal ini dipimpin oleh seorang filsuf raja gitu yang memiliki kebijaksanaan dan juga pengetahuan yang mendalam tentang filsafat dan juga pemerintahan. Yang kedua ini adalah warganya yang bermoral. Mereka memiliki pengetahuan tentang kebaikan dan keburukan, dan mereka berusaha untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip moral itu. Nah, yang ketiga ini keadilan dan juga kesetaraan. Ini menjadi prinsip-prinsip dasar yang mengatur kehidupan di kota ideal ini gitu. Terus yang selanjutnya itu pendidikan yang komprehensif. Warga menerima pendidikan yang komprehensif yang mencakup filsafat, etika, ilmu pengetahuan dan juga seni gitu. Karena ini tujuan pendidikan itu adalah untuk mengembangkan akal dan juga moral warga serta mempersiapkan mereka untuk berperan aktif dalam masyarakat gitu. Yang selanjutnya itu keharmonisan dan kesatuan gitu. Nah, kota ideal ini dicirikan oleh keharmonisannya dan juga kesatuan di antara warganya. Mereka itu hidup dalam damai dan saling menghormati, dan mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi itu ciri-ciri utama dari kota ideal ya, yang mana kebahagiaan adalah tujuan utama dari kota ideal ini. Nah, lanjut nomor 4 ini soalnya ya.
Nah, tentang Ikhwan As-Safa atau persaudaraan kemurnian ini sebuah kelompok misterius gitu. Jadi bukan lebih ke pribadi kayak filsuf-filsuf lainnya, tapi ini lebih ke organisasi atau kelompok misterius yang terdiri dari para filsuf gitu dan ilmuwan muslim pada abad ke-10 Masehi. Nah, mereka ini terkenal dengan karya ensiklopedis mereka, Rasail, Ikhwan As-Safa, surat-surat ini ya, persaudaraan kemurnian yang memang berisi berbagai macam pengetahuan dari filsafat, sains hingga agama gitu. Nah, metode sintesisnya untuk menyatukan filsafat, sains, dan agama, Ikhwan As-Safa ini menggunakan metode sintesis dalam menyatukan filsafat, sains, dan juga agama dalam risalah-risalah mereka gitu. Mereka percaya bahwa ketiga bidang ini, yaitu filsafat, sains, dan agama ini saling melengkapi dan juga tidak bertentangan. Ada beberapa metode yang mereka gunakan. Yang pertama itu penghubungan akal dan wahyu. Nah, yang kedua integrasi filsafat Yunani dan Islam. Yang ketiga pendekatan ensiklopedis. Dan yang keempat bahasa yang jelas dan juga menarik gitu. Selanjutnya nomor 5 mengenai Ibnu Sina ya. Ini soalnya. Nah, Ibnu Sina ini dikenal sebagai Avicenna di Barat, adalah seorang filsuf dan juga ilmuwan muslim yang sangat berpengaruh pada abad ke-11 Masehi. Ia dikenal karena kontribusinya yang besar dalam berbagai bidang, termasuk filsafat, kedokteran, dan juga metafisika. Nah, salah satu konsep penting dalam pemikirannya itu adalah teori emanasi, yang mana memberikan penjelasan tentang hubungan antara Tuhan dan juga alam semesta. Teori emanasi Ibnu Sina ini terinspirasi dari pemikiran Neoplatonis yang berpendapat bahwa alam semesta itu berasal dari satu sumber tunggal, yaitu Tuhan gitu. Nah, yang pada intinya teori emanasi Ibnu Sina ini memberikan penjelasan tentang hubungan antara Tuhan dan juga alam semesta. Ia menekankan peran Tuhan itu sebagai sumber utama semua keberadaan dan melihat alam semesta ini sebagai manifestasi dari Tuhan gitu. Nah, konsep ini memiliki pengaruh yang besar terhadap pandangan ontologis Ibnu Sina yang mana meyakini kesatuan metafisik antara Tuhan dan juga alam semesta. Meskipun teori emanasi ini telah menjadi subjek perdebatan dan kritik, ia tetap menjadi salah satu konsep penting dalam pemikiran filsafat Islam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.